pemirsa, Rumah Demokrasi kembali hadir pada edisi 22 April 2015. Pemirsa, semangat Konferensi Asia Afrika ke-60 merupakan keunggulan Indonesia untuk berkancah di pergaulan internasional, sekaligus sebagai kekuatan strategis ekonomi, politik, dan sosial dunia. Untuk mengenang dan memperingati hari bersejarah Konferensi Asia Afrika itu, pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah menyelenggarakan KAA pada tanggal 19 sampai 24 April yang berlokasi di Bandung dan Jakarta. Tema yang akan diusung pada perhelatan event konferensi tingkat tinggi Asia Afrika ini adalah penguatan kerjasama negara Selatan-Selatan. Lalu bagaimana implikasi dan relasi antara KAA di kancah politik? Untuk itu kita akan membahasnya bersama narasumber kita pada episode Rumah Demokrasi hari ini, yaitu Pak Aras. Pak Aras, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih untuk bergabung di Binus TV. Pak, kita memperingati Konferensi Asia Afrika yang sekarang berlangsung dari tanggal 19 sampai 24 April nanti, Pak. Untuk pendapat Bapak sendiri, apa yang menjadi topik atau pembahasan utama dalam KAA kali ini? Oke, yang saya amati, topik atau inti dari kegiatan Konferensi Asia Afrika yang ke-60 ya, Iya, betul. dari tahun 1955, kemudian 2015 ini, kalau menurut saya sebenarnya tidak hanya berbicara dalam rangka ulang tahun yang ke-60 Konferensi Asia Afrika, tapi momen kali ini saya lihat memang negara-negara Asia Afrika dengan semangat mereka datang berbondong-bondong di Indonesia untuk menyelenggarakan suatu perhelatan yang luar biasa ini, di mana di dalamnya bagaimana menciptakan kondusivitas ekonomi, politik, internasional yang di dalamnya bagaimana hubungan-hubungan antar negara Asia Afrika ini terjalin dengan harmonis sehingga bisa menumbuhkan ekonomi, bisa berorientasi kepada ekonomi kerakyatan di setiap negaranya masing-masing, dan ini menjadi poin utama dalam agenda acara Konferensi Asia Afrika kali ini. Oke, Pak Aras, kondusivitas ekonomi yang Pak Aras tadi katakan, bagaimana dengan kerjasama politik yang akan diimplementasikan melalui KAA 2015 ini? Iya. Implementasi dari Konferensi Asia Afrika sebenarnya memang tidak hanya berbicara sebagai perhelatan historis sebenarnya, tapi lebih jauh dari itu adalah ini merupakan perhelatan di mana kerjasama-kerjasama yang dilakukan melalui Konferensi Asia Afrika ini akan terjalin dengan baik antara negara Indonesia dengan Asia Afrika yang lainnya, sehingga hubungan ekonomi, hubungan bilateral, hubungan antara dua negara bisa terjalin dengan baik. Kalau hubungan itu sudah terjalin dengan baik, pasti akan ada namanya kerjasama-kerjasama yang dibangun oleh kedua negara, sehingga kerjasama inilah yang akan melahirkan kontribusi pembangunan setiap negaranya. Saya kasih contoh misalnya, negara Indonesia bekerja sama dengan baik dengan negara Asia yang lain atau dengan negara di Afrika yang lain, ini akan memberi kontribusi pembangunan di negara kita sendiri. Kenapa? Karena ada yang investor datang, mereka nyaman datang di Indonesia, tidak bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan politik yang mungkin adalah untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau untuk kepentingan politik demi kepentingan orang banyak atau kepentingan rakyat keseluruhan, itu bagus. Oleh karena itu melalui momen kegiatan ini, saya secara pribadi sebagai warga negara Indonesia sangat berharap di sini bisa membangun hubungan yang baik dengan negara-negara Asia Afrika yang lain untuk sama-sama membangun negara, mulai dari pembangunan ekonomi, pembangunan politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Oke, berarti sebenarnya Konferensi Asia Afrika 2015 ini memiliki peluang besar untuk Indonesia lebih dikenal untuk kancah dunia. Iya, sangat-sangat memiliki peluang besar. Kenapa? Di tengah-tengah Indonesia dilanda oleh krisis tahun 1998 yang lalu, mungkin sampai hari ini masih kita mengalami masalah ekonomi kerakyatan.
masalah ekonomi kerakyatan ini menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah Indonesia, sehingga pada momen kerjasama hari ini, kerjasama konferensi Asia Afrika hari ini, di momen ini mereka akan membangun kerjasama. Ya, saya tahu, saya yakin di agenda ini pemerintah kita juga melakukan lobby-lobby politik, ekonomi politik, ekonomi pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan dan infrastruktur negara, sehingga negara-negara lain akan datang Indonesia memberikan kontribusinya dan bekerja sama dengan baik. Oke, Pak. Jika kita flashback nih Pak, ke tahun 1955 ketika konferensi Asia Afrika pertama kali diadakan di Bandung, peran yang dimainkan Indonesia itu cukup besar sejak perencanaan hingga konferensi berskala internasional ini diselenggarakan sukses dan gilang gemilang. Seberapa besar peran Indonesia dalam keikutsertaan KAA untuk dari tahun 1955 hingga sekarang, Pak? Oke, kalau peran pemerintah Indonesia sangat berperan, bahkan luar biasa perannya. Bayangkan, banyak negara yang memimpikan konferensi Asia Afrika ini, atau perhelatan konferensi semua negara, atau negara dalam hal ini Asia Afrika, itu negara-negara yang lain banyak memimpikan ini. Gitu. Sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah, tapi bukan hanya sebagai tuan rumah, malah sebagai perancang, ide, inisiator utama waktu itu Soekarno-Hatta atau Soekarno ya. Luar biasa. Peran Indonesia bukan hanya di atasnya luar biasa lagi, karena hanya negara Indonesia pada tahun 1955 itu Soekarno itu berhasil, Presiden Soekarno kala itu berhasil membuat program ini. Perhelatan yang luar biasa yang pertama kali dibuat di Indonesia gitu ya pada tahun 1955. Ini menurut saya prestasi yang patut kita hargai, kita acungkan jempol buat Pak Soekarno yang sudah berjasa buat bangsa ini luar biasa. Saya sangat hormat dan saya kagumi beliau karena orang yang sipil yang punya ide cemerlang, ya, menguasai banyak bahasa, kemudian melalui ide-idenya pemimpin negara di luar sana, di luar negeri bisa mengagumi beliau. Sehingga kalau mau ditanya perannya sangat penting, Indonesia bukan hanya sangat penting, di atas penting lagi, sangat berperan. Oleh karena itu, dengan terselenggaranya konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, kala itu 60 tahun yang lalu, itu merupakan rekor pertama di dunia, apalagi Asia, itu Indonesia, dan bisa menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung itu. Sehingga ini merupakan sejarah yang harus kita hargai dan selalu kita ingati, kita peringati. Apalagi yang hari ini ke-60, Indonesia mengalami degradasi ekonomi. Melalui momen ini, mudah-mudahan pembangunan di negara kita, di Indonesia, bisa menjadi kontributif dan negara lain bisa menjadi sahabat kita, menjadi mitra kita dalam pembangunan. Oke, baik Pak. Kita akan membahas mengenai momentum konferensi Afrika pada tanggal 19 sampai 24 Januari, kami April 2015 setelah konferensi berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda menyaksikan Rumah Demokrasi dengan topik kali ini, implikasi kegiatan KAA dalam kancah politik. Paras, kita kembali melanjutkan pembincangan kita mengenai momentum KAA ini yang dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia dalam berkontribusi pada dunia internasional dalam perpolitikan dan diplomasi luar negeri, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Iya, memang seharusnya memang dimanfaatkan momen ini karena mahal. Ini konferensi paling mahal yang saya pernah amati, pernah saya lihat, karena ini prestisinya sangat tinggi, yaitu membangun kerjasama antara negara-negara di Asia Afrika. Posisi Indonesia di Asia Afrika itu sangat strategis. Kenapa? Di samping letak geografisnya yang memang sangat strategis dalam perdagangan internasional, juga dalam kontribusi ekonomi politik internasional untuk Indonesia. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan dalam momen ini adalah pemerintah membangun hubungan yang baik dengan negara-negara
yang datang, yang hari ini hadir. Bahkan negara-negara yang tidak hadir pun juga tetap menjaga hubungan baik itu. Kenapa? Karena dengan hubungan baik akan mudah menjadi mitra pembangunan, ya, mitra bisnis internasional, ya, dalam hal investasi, ya kan? Karena investasi inilah ya salah satu faktor pembangunan. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah hari ini, memanfaatkan momen penting ini yang dari tanggal 19 sampai tanggal 24, ya. Saya berharap beberapa hari ini pemerintah memang melakukan lobby-lobby untuk kepentingan ekonomi, ya, kepentingan ekonomi kerakyatan kita melalui politik yang dibangun, pembangunan politik yang dibangun antara dua negara atau beberapa negara yang di Asia Afrika khususnya yang datang dalam konferensi Asia Afrika ini. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Yang kedua, pemerintah memang harus membuat pencitraan di mata negara-negara Asia Afrika. Jangan sampai negara-negara yang datang hari ini jangan sampai mereka kecewa. Kesan baik ya. Kesan baik, pencitraan, pelayanan. Mereka harus menjaga kenyamanan para tamu negara kita, ya. Karena mereka juga ketika merasakan kenyamanan di negara Indonesia, mereka akan berpikir, wah enak, ini bagus kita investasi, menjadi investor di Indonesia ini bagus. Karena negaranya sangat strategis untuk urusan bisnis atau perdagangan internasional. Nah, ini yang harus dilakukan. Saya kira Indonesia, pemerintah kita, saya kira memang mereka juga sudah punya langkah-langkah strategis dalam rangka membangun hubungan yang baik dengan negara-negara yang hadir saat ini sebagai peserta konferensi Asia Afrika, yang kemudian negara-negara ini dijadikan sebagai mitra pembangunan. Itu, Erli. Selain menjaga hubungan yang baik dan kepercayaan terhadap negara lain, ada artikel yang menyebutkan bahwa Indonesia dianggap menganut politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif. Apakah Faras setuju? Ya, sangat setuju. Artinya gini, sebenarnya Indonesia sangat dinamis, ya. Pemerintahan yang sangat transparan, artinya bebas. Bebas di sini bukan berarti bebas bablas, artinya bebas menerima hubungan yang datang dari luar negeri untuk kalau hubungan itu memberikan kontribusi pembangunan ekonomi kita, pembangunan politik kita, pembangunan sosial, budaya dan pendidikan kita. Kemudian mereka Indonesia juga bebas memberikan berinvestasi ke luar negeri dan memberikan pandangan-pandangan terhadap negara lain juga seperti itu. Kemudian otomatis ya aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Indonesia juga sebagai negara yang selalu menjaga hubungan atau perdamaian dunia di negara-negara seluruh dunia, ya. Jadi inilah yang dimasukkan dalam hal konsep menganut sistem politik bebas aktif. Ya, Indonesia memang harus melakukan itu. Kalau tidak, kalau menutup diri, apa yang terjadi? Indonesia tetap terbelakang, menjadi negara yang berkembang dan tidak pernah maju. Indonesia hari ini menjadi negara berkembang yang akan bergeser lebih jauh lagi sebagai negara maju, ya harus bebas aktif dalam urusan hubungan dengan internasional. Gitu. Dengan anutan yang tadi Pak, politik bebas aktif, apakah itu merupakan satu-satunya dasar yang menjadikan landasan Indonesia dalam bermain catur politik dalam konferensi ini? Iya, ini salah satu landasan. Sebagai bentuk bebas aktif itu ya konferensi Asia Afrika ini bisa masuk dalam konsep itu. Tapi ingat, bebas aktif tidak berarti over. Ya kita over aktif atau over bebas, yang jangan sampai bablas. Indonesia kan punya negara hukum, negara yang memiliki nilai-nilai dan norma yang tinggi yang dianut oleh dari sejak kita lahir. Indonesia punya nilai-nilai dan norma budaya. Ini tetap menjadi acuan. Ya, jadi bukan hanya acuan bebas dan aktif, tapi nilai-nilai budaya, norma-norma yang kita anut, Indonesia ya tetap menganut itu. Jadi hubungan ini dilakukan berdasarkan nilai-nilai tadi. Nilai-nilai yang dimasuk adalah bagaimana membangun hubungan yang baik antara negara Asia Afrika dan negara-negara ini memberikan kontribusi pembangunan buat Indonesia. Karena pemerintah akan berpikir banyak hal, bahwa negara-negara yang direkrut adalah atau negara-negara yang dijadikan sebagai negara hubungan bilateral, membangun hubungan dengan negara lain, dengan negara di Asia Afrika, otomatis negara-negara yang memberikan kontribusi dalam pembangunan. Jadi inilah yang momen ini sebenarnya sangat
sangat strategis dilakukan karena banyak negara yang ingin melakukan kegiatan ini tapi tidak bisa gitu ya. Mereka hanya bisa bermimpi. Indonesia tidak hanya bermimpi, tapi mampu merealisasikan impian itu sebagai suatu kenyataan yang hari ini dilakukan. Yang dari tahun 60 tahun yang lalu sudah dirintis oleh Soekarno, dan banyak tokoh politik waktu itu tidak menyetujui pemikirannya Soekarno untuk mengadakan konferensi Asia Afrika. Tapi dengan semangat beliau, walaupun para tokoh politik waktu itu banyak yang tidak setuju, misalnya saya bisa kasih contoh tokoh politik yang banyak yang tidak setuju ketika itu, ada Sultan Sahari, tokoh Partai Sosialis Indonesia waktu itu, kemudian ada tokoh Masyumi. Nah, itu banyak tokoh-tokoh politik yang tidak setuju waktu itu. Tapi luar biasa Pak Soekarno bisa membangun ini, bisa melaksanakan ini dengan semangatnya dan pengikut-pengikut kala itu, sampai bisa melaksanakan namanya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1995 itu. Oke, Pak. Ya. Apakah dengan ikut andilnya Indonesia dalam KA ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki pengaruh kuat dan menentukan kebijakan politik bebas aktif tersebut? Iya, saya setuju itu. Betul. Kalau ini salah satu bahwa dunia juga mengakui. Saya pernah baca namanya tulisan seorang penulis penulis dari luar ya, dari Afrika. Beliau namanya Mr. Wright ya. Ini menjelaskan bahwa Indonesia yang tadinya tidak dikenal, tapi ketika melaksanakan konferensi Asia Afrika langsung diakui oleh dunia gitu. Hebat, Indonesia bisa melaksanakan konferensi Asia Afrika. Nah, ini betul. Indonesia bisa harus diakui bahwa ini sebagai negara yang besar. Negara besar di mana negara-negara yang besar yang lain tidak mampu melaksanakan konferensi Afrika, tapi Indonesia bisa. Malaysia misalnya kan belum pernah gitu ya. Negara-negara Asia yang lain. Tapi luar biasa Indonesia. Oleh karena itu, momen ini jangan pernah disia-siakan, karena momen ini akan memberikan kontribusi buat Indonesia, baik dalam bidang pembangunan ekonomi, pembangunan politik, sosial, budaya, dan pendidikan, bahkan infrastruktur politik yang lain. Nah, inilah yang harus dipahami bersama. Kita warga negara Indonesia harus mendukung ini, walaupun banyak masyarakat yang tidak tahu ya tentang Konferensi Afrika, tapi dengan adanya media massa menyiarkan kegiatan ini, konferensi yang luar biasa ini, semua masyarakat tahu dan saya pikir sangat mendukung. Ya. Sebenarnya ada sifat politik luar negeri, ada beberapa Pak. Selain bebas aktif, ada anti kolonialisme, mengabdi kepada kepentingan sosial dan demokratis. Lalu untuk Indonesia sendiri, apakah semua sifat politik ini dianut atau ada beberapa? Oke, pertanyaannya bagus. Ini yang susun pertanyaan luar biasa nih, cerdas ini. Jadi pertanyaan gini, jadi jawabannya gini. Kontribusi latar belakang dilakukannya, diadakannya Konferensi Asia Afrika kala itu pada tahun 1955 itu sebenarnya yang di pikirannya Soekarno itu dan tokoh-tokoh yang lain adalah anti kolonialisme gitu. Banyak negara kayak waktu itu yang hadir di Konferensi Asia Afrika pertama itu Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dan banyak lagi Perdana Menteri yang lain datang. Mereka semua ini anti rasis dan kemudian kolonialisme mereka sangat anti ketika itu, dan diadakannya konferensi Asia Afrika ini berhasil mengusir kolonialisme. Sampai hari ini diperingati, saya pikir memang ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi Indonesia memang harus menghargai ini. Luar biasa terobosan Soekarno dan diakui oleh dunia gitu ya. Satu yang penting bagi mereka adalah ketika diadakan konferensi Afrika, yang paling utama yang saya tahu adalah anti kolonialisme, dan mereka hadir di muka bumi ini, negara Indonesia termasuk Indonesia, adalah untuk membangun hubungan yang baik dengan luar negeri termasuk dalam Asia Afrika. Oke, Paras, kita akan lanjutkan mengenai perbincangan kita tentang Konferensi Asia Afrika, masih tetap bersama Rumah Demokrasi setelah pariwara berikut.
Pemirsa masih dalam Rumah Demokrasi dengan topik implementasi kegiatan KAA dalam kancah politik. Pak Aras, kita kembali berbincang-bincang mengenai Indonesia sendiri nih Pak. Bagaimana Indonesia sendiri menganut sistem politik? Oke, sistem politik yang di Indonesia saat ini adalah kan sistem politik pemerintahan demokrasi ya, demokrasi. Kalau sistem politik luar negeri kan bebas aktif. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang Indonesia ikut terlibat dalam urusan luar negeri ya. Artinya apa keterlibatan Indonesia itu menjaga keamanan, sama-sama melihara menjaga keamanan internasional. Nah, terkait sistem politik yang hari ini demokrasi Indonesia yang dilakukan adalah sebuah sistem pemerintahan yang demokratis yang memang pemerintahan yang selalu setiap kebijakan, setiap konsep pembangunan orientasinya adalah rakyat, kerakyatan. Karena yang namanya prinsip demokrasi adalah pemerintahan yang memang datang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya kebijakan itu selalu mengakomodasi atau mengagregasi kepentingan-kepentingan atau kebutuhan rakyat. Artinya dengan sendirinya keputusan itu orientasinya untuk kerakyatan. Inilah yang dimaksud dengan demokrasi. Nah, yang menjadi persoalan hari ini, kalau ditanya tadi pertanyaan Erlin, apakah negara Indonesia ini memang demokrasi? Ada program acara di salah satu stasiun TV setengah demokrasi, gitu ya, negara setengah demokrasi. Tapi itu menarik. Kenapa? Karena banyak pertanyaan. Apakah Indonesia memang negara demokrasi atau bukan? Atau memang benar setengah demokrasi? Kenapa? Karena apakah setiap kebijakan itu orientasinya untuk rakyat? Gitu. Ya, karena banyak fenomena yang kita lihat hari ini, banyak kebijakan pemerintah tidak berdasarkan kepentingan rakyat, tapi atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan mereka. Ya, yang saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan melalui forum ini adalah pemerintah demokrasi dilakukan sepenuhnya, jangan setengah-setengah seperti yang tadi demokrasi setengah-setengah itu enggak. Jadi yang saya sampaikan adalah mengimplementasikan, mengaplikasikan konsep demokrasi, konsep pemerintahan atau sistem politik demokrasi Indonesia yang full, yang penuh, yang benar-benar memang memperjuangkan kepentingan rakyat. Jadi yang dimaksud dengan pemerintahan yang demokratis atau sistem politik yang demokratis adalah memang sistem pemerintahan yang memang orientasinya adalah kepentingan rakyat. Sehingga konsep saya yang selalu saya sampaikan adalah government based on society. Pemerintahan yang berbasis kerakyatan. Itulah sebenarnya demokrasi sungguhnya, Erlin. Oleh karena itu, ya memang sistem ini kalau kita hubungkan dengan momen hari ini, Konferensi Asia Afrika, ya ini sebagai bentuk dari demokrasi. Artinya Indonesia juga siap menerima kritikan atau masukan dari pemerintah negara lain Asia Afrika. Apa kelemahan Indonesia? Itu akan dipenuhi. Ini kelemahan yang harus diperbaiki ya, dan itu kita harus akui kalau memang kita masih lemah, kita perbaiki kita supaya kuat. Karena sesungguhnya negara yang besar, negara yang kuat adalah negara yang selalu mengingat kelemahannya yang kemudian memperbaikinya sehingga menjadi kuat. Betul. Nah, itu, Bagaimana dengan peranan Indonesia, Pak Aras, dalam menanggulangi konflik politik internasional dewasa ini, terutama dalam konteks perang terhadap terorisme global? Peran pemerintah Indonesia ya? Ya, peran pemerintah Indonesia terhadap terorisme sebenarnya ya cukup Indonesia cukup punya peran, bahwa Indonesia hari ini sudah mulai ketat menjaga keamanan, kemudian waspada ya. Saya kira Kementerian Pertahanan Republik Indonesia juga punya strategi untuk memantau, untuk mengetahui indikasi atau ancaman-ancaman yang datang dari luar negeri. Tapi sebenarnya kalau itu secara fisik ya, ada ancaman militer yang fisik, ada yang non fisik menurut saya. Kalau yang fisik mungkin dengan kita lihat perang misalnya, atau ada ISIS misalnya, itu secara fisik. Tapi sebenarnya ada ancaman yang non fisik yang harus kita harus khawatir gitu ya, harus waspada. Yang mana ancaman yang non fisik itu? Banyak hal yang non fisik kita sangat terlena, yaitu pertama narkoba. Orang nggak tahu kalau narkoba itu sebagai ancaman non militer. Jadi ada militer, ada non militer. Non militer itu narkoba masuk di Indonesia, itu yang menjadi rusak gitu ya. Dan ini kita harus perangi, kita harus
atasi, kita harus perangi, harus memang benar-benar Indonesia menjaga itu, jangan sampai terjadi, jangan sampai dengan mudah masuk Indonesia, gitu ya, sehingga merusak generasi. Itu ancaman militer yang non fisik. Ada lagi yang lain, ancaman yang lain misalnya Indonesia selalu letak geografis atau daerah perbatasan tidak pernah dipedulikan, tidak pernah perhatikan, sehingga negara lain bisa mengklaim wilayah kita. Itu juga ancaman yang non militer ya. Inilah yang menjadi saran saya melalui forum ini. Saya beberapa minggu yang lalu saya rapat dengan Kementerian Pertahanan dalam hal riset ya. Saya diminta untuk menyusun rencana strategi penelitian Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Nah, di situ saya jadikan sebagai momen saya untuk memberikan masukan kepada beliau-beliau, kepada mereka dalam hal menangani konflik atau menangani ancaman-ancaman datang dari luar. Yang paling penting adalah ancaman yang non militer tadi, dan mereka mengaku itu ya. Jadi inilah yang harus diperjuangkan. Indonesia tetap menjaga keamanan, kemudian keterlibatan bangsa Indonesia atau pemerintah Indonesia di kancah internasional dalam hal perdamaian dunia. Karena yang konsep tadi bebas aktif itu adalah Indonesia memelihara atau menjaga keamanan dunia datang dari Indonesia dan bisa menjadi anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia including di dalamnya, dan salah satu negara yang strategis bisa dijadikan sebagai panutan negara lain. Itu harapan saya. Oke, Pak. Bagaimana dengan upaya Indonesia dalam menciptakan iklim ekonomi yang positif dan kerjasama bilateral maupun multilateral? Ya, iklim ekonomi dalam hal ini ekonomi politik internasional ya. Jadi memang dalam ekonomi selalu ada kepentingan politik di dalamnya. Tapi ingat, kepentingan politik di sini adalah untuk kepentingan yang untuk masyarakat Indonesia, untuk pembangunan. Artinya sangat baik ya. Terkait kontribusi Indonesia dalam hal ekonomi politik internasional, menjaga hubungan, membina hubungan, menjalin hubungan bilateral dan multilateral. Bilateral misalnya hubungan antara dua negara, misalnya Indonesia dengan negara-negara di Asia atau di Afrika. Kerjasama ini dibangun, keduanya adalah sangat mutual simbiosis misalnya ya. Jadi saling menguntungkan keduanya. Iya, karena kerjasama itu dibangun harus ada kontribusi keduanya. Apa kontribusi buat negara Indonesia, apa kontribusi buat negara mereka. Nah, inilah yang harus dibangun secara bilateral itu, keduanya bisa memberikan kontribusi pembangunan kedua negara. Kalau tidak ada kontribusi pembangunan buat negara itu, apa gunanya dari kerjasama itu? Sehingga hari ini adalah momen terpenting negara kita, pemerintah Indonesia membangun hubungan itu supaya terjadi hubungan bilateral dan multilateral tadi. Adakah ancaman atau gangguan terhadap kepentingan Indonesia nih, Pak, menurut Pak Ras sendiri, khususnya di bidang pertahanan terkait lintas negara? Ya, pertahanan lintas negara. Tadi sempat saya singgung ya. Indonesia dalam hal ini melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, mereka sudah tahu itu, sudah tahu apa yang harus langkah-langkah dilakukan dalam hal pertahanan ancaman wilayah. Ya, mereka sudah tahu. Saya kira dengan apa yang kontribusi pemikiran saya terkait rencana strategi penelitian pertahanan keamanan dalam rangka menangani ancaman yang datang secara physically, secara militer maupun non-militer. Kalau secara militer mereka sudah punya strategi, sudah punya cara. Yang harus diperjuangkan hari ini adalah bagaimana ancaman yang non-militer tadi. Non-militer yang dimasukkan di sini bukan melalui perang, tapi kan dengan tadi saya jelaskan narkoba atau dengan yang lain, mengklaim budaya kita, mengklaim letak wilayah kita, itu kan ancaman militer sebenarnya. Bagaimana pertahanan keamanan kita dengan negara lain. Sehingga kalau itu terjamin, otomatis kan hubungan kita dengan negara tetangga juga bagus. Inilah yang harus dijaga oleh pemerintah Indonesia sehingga tidak mengganggu stabilitas keamanan negara kita, ekonomi kita juga terus bangun, terus bangkit. Karena investor dari luar berdatangan, mereka merasa nyaman dengan pemerintahan kita, dengan negara kita karena sangat kondusif. Inilah yang dijaga. Inilah kontribusi pertahanan keamanan Indonesia. Kita menyadari bahwa dewasa ini, Pak, banyak bangsa di dunia yang mengalami kekhawatiran akan aksi terorisme, terutama ISIS
termasuk di Indonesia. Apakah hal ini termasuk dalam sorotan KAA dalam agendanya dan di mana telah banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban kejahatan internasional tersebut? Oke, saya kira ini menjadi agenda ya, menjadi salah satu agenda pembahasan di Konferensi Asia Afrika kali ini. Makanya tadi saya sudah bilang momen ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia, harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Indonesia dan sebagai momen pencitraan bangsa Indonesia yang selama ini dijadikan sebagai sarang teroris lah. Betul. Saya berharap melalui Konferensi Asia Afrika kali ini Indonesia bisa mencitrakan dirinya kembali, bisa menghapus nama yang tidak bagus tadi, kita diklaim sebagai negara teroris. Mudah-mudahan itu terhapus karena melalui pembahasan di Konferensi Afrika, mudah-mudahan ada agenda yang membahas ini karena memang ini sangat penting mengingat akhir-akhir ini Indonesia selalu diperhadapkan dengan persoalan terorisme, kemudian muncul lagi istilahnya ISIS ya. Ya, saya berharap pemerintah bisa antusias, bisa memulihkan ini, bisa menjelaskan kepada negara-negara Asia Afrika jangan sampai Indonesia dinilai sebagai negara teroris atau ya salah satunya mungkin terlibat dalam ISIS karena memang Indonesia yang saya tahu apalagi dalam kajian Islam tidak pernah mengajarkan orang perang, tidak pernah mengajarkan orang untuk menindas orang lain, tidak pernah mengajarkan untuk melukai orang lain gitu ya. Karena semua agama bahkan semua adalah agama semua damai gitu ya. Karena makna agama sendiri adalah tidak kacau, tidak memberikan, tidak ada ajaran agama satupun yang menyuruh manusia untuk berbuat berbuat kasar kepada orang lain, tidak ada sama sekali. Karena itu setiap agama adalah mencintai kedamaian. Oke, Pak, kita akan lanjutkan mengenai posisi dan peran negara-negara Konferensi Asia Afrika sekarang setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Rumah Demokrasi. Pemirsa, masih dalam Rumah Demokrasi dalam topik kegiatan implementasi kegiatan KA dalam kancah politik. Oke Pak, kita tiba di segmen terakhir Pak. Pertanyaan pertama, apa hal yang patut menjadi perhatian utama bagi pemerintahan Jokowi JK atas penyelenggaraan KA tahun ini Pak? Apa tadi yang menjadi? Yang menjadi perhatian utama pemerintahan Jokowi JK dalam penyelenggaraan KA. Oke, perhatian utama pemerintahan Jokowi JK dalam rangka pelaksanaan Konferensi Asia Afrika kali ini, saya kira kalau menurut saya yang paling penting adalah bagaimana Indonesia membangun hubungan baik dengan negara-negara di Asia Afrika. Hubungan baik yang dimaksud di sini adalah bagaimana Indonesia membangun kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Termasuk politik. Karena kalau hubungan ini tidak bagus dengan negara lain, saya kira Indonesia akan merasa mengalami kesusahan atau kendala ketika menjalin hubungan dengan negara lain dalam hal investor, hubungan ekonomi dengan negara lain, dengan negara Asia Afrika khususnya, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang paling penting dibahas adalah bagaimana Indonesia itu bisa keluar dari pencitraan yang tidak baik terkait Indonesia, bahwa Indonesia itu adalah sarang teroris gitu ya. Jangan sampai nama itu terus melekat di negara kita. Saya berharap melalui ajang Konferensi Asia Afrika ini pemerintah bisa mencitrakan dirinya, mencitrakan nama negara kita sebagai negara yang bersih dari itu, bersih dari teroris, bersih dari teroris yang seperti ISIS dan seterusnya gitu. Ya, nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana pemerintah berusaha melalui momen ini membangun hubungan-hubungan itu, lobby-lobby politik untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan rakyat. Lobby-lobby ekonomi, sosial, budaya. Bagaimana budaya kita yang kaya ini dieksplor dan akan dikenal oleh negara-negara Asia Afrika, sehingga ini akan diakui oleh dunia internasional bahwa Indonesia itu adalah negara paling kaya dengan budayanya.
Tuh, kemudian pendidikan. Bagaimana Indonesia melalui momen ini terus mau melakukan kerjasama, misalnya pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa Indonesia belajar di Asia Afrika untuk mempelajari ekonomi di sana, politik di sana, sosial budaya di sana, sehingga setelah selesai warga negara Indonesia yang diutus untuk belajar itu ditarik ke Indonesia kembali untuk membangun negara, seperti negara Malaysia mau ngutus anak-anaknya, generasinya untuk sekolah ke luar negeri, ke Amerika, ke Jepang, ke Jerman, kemudian termasuk Indonesia mereka utus, kemudian ditarik kembali untuk diberdayakan membangun negara Malaysia. Jangan sampai Indonesia banyak yang cerdas warga negara Indonesia, tapi nggak kembali-kembali ke Indonesia. Kenapa? Karena pemerintah tidak menghargai warga negaranya yang cerdas, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, momen ini dijadikan sebagai momen penting untuk membangun Indonesia sampai seterusnya melalui berawal dari pemerintahan Jokowi JK hari ini, yang sejatinya mereka memang harus berorientasi kepada kepentingan rakyat. Oke, Pak. Apa yang telah direalisasikan selama 10 tahun terakhir ini, Pak, dari Konferensi Asia Afrika yang kedua ya pada tahun 2005 yang telah dilakukan oleh negara-negara Asia Afrika tersebut? Kontribusi Indonesia? Iya. Ya, Indonesia saya kira memang belum full memberikan kontribusi terkait hal ini, tapi yang jelas Indonesia pertama sebagai pencetus dari Konferensi Asia Afrika Indonesia tahun 1955 itu oleh Presiden kita Soekarno waktu itu. Beliau patut kita hargai, kita banggakan, luar biasa karyanya, jasanya buat negara, sampai dunia juga mengakuinya gitu. Nah, memang kalau dilihat secara 100% presentasi ya memang belum 100%, tapi yang jelas Indonesia sudah punya kontribusi dalam hal penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika, dan Indonesia punya kontribusi terhadap sistem politik yang bebas aktif tadi, udah ikut menjaga stabilitas keamanan ya di dunia. Saya kira itu yang menjadi poin dalam kegiatan Konferensi Asia Afrika. Karena kalau negara-negara lain, dalam hal ini Asia Afrika, tidak merasa nyaman misalnya datang di Indonesia, mereka akan merasa dan berpikir, dan mungkin tidak datang di Indonesia kalau merasa Indonesia itu bahwa Indonesia itu negara yang tidak aman gitu ya. Tapi kita buktikan pemerintahan hari ini, negara Indonesia bisa diakui oleh dunia, menyelenggarakan Konferensi Afrika yang ketiga kalinya lagi hari ini kan. Kali ini itu luar biasa. Dan ini kontribusi buat pemerintah. Kontribusi oleh pemerintah itu ya. Oke. Bagaimana dengan stabilitas politik di Indonesia dalam lintas negara, Pak, menurut Pak Aras? Stabilitas politik di Indonesia dalam lintas. Ini yang menarik ya. Ini pertanyaan menarik. Jadi stabilitas politik Indonesia di mata luar negeri gitu ya. Jadi begini. Memang Indonesia itu memang luar biasa dinamika politiknya. Jadi dinamika perubahan-perubahan politik, sistem politik Indonesia itu luar biasa dan dibaca oleh luar negeri, oleh orang luar, ya termasuk hari ini Asia Afrika. Kenapa? Karena memang Indonesia itu memang punya karakter yang multi karakter ya, dari Sabang sampai Merauke masing-masing punya paradigma politik yang hari ini disatukan dalam satu pemerintahan namanya sistem pemerintah Indonesia, yaitu demokrasi. Karena demokrasinya sehingga Indonesia memiliki konsekuensi dari demokrasi adalah masyarakat bebas mengeluarkan pendapat dan pikirannya, ya, sehingga opini publik di mana-mana itu bergulir luar biasa. Tapi ingat bahwa demokrasi telah melahirkan banyak generasi yang hari ini cerdas dalam hal urusan pembahasan politik di mana-mana, bahkan tukang beca, petani, nelayan, mereka sudah hebat membahas politik karena konsekuensi dari demokrasi itu, sehingga mereka juga bebas mengeluarkan pikiran pendapatnya gitu sebagai manifestasi dari Undang-Undang 45 ya pasal 28. Nah, hal ini stabilitas politik Indonesia memang kita akui bahwa siapa yang akan menjaga stabilitas ini kalau bukan kita? Kalau bukan warga negara Indonesia yang menjaga stabilitas politik, gimana dengan negara luar, negara lain yang menilai kita? Oleh karena itu memang sejatinya menurut saya setiap warga negara memang berhak menjaga stabilitas nasional termasuk urusan politik. Siapa menjaga ini ya kita. Apa yang dijaga? Bagaimana manuver-manuver politik, apa yang disampaikan oleh generasi bangsa, termasuk praktisi, akademisi. Politik tidak dimaknai sebagai suatu kepentingan, kekuasaan, jabatan, atau kewenangan, tapi kita maknai politik itu sebagai momen yang memang yang sebagaimana didefinisikan oleh Aristoteles, dikatakan bahwa
politik adalah suatu usaha warga negara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Artinya dengan politik orang bisa menjadi baik gitu ya. Jadi jangan dimaknai secara negatif, tapi politik itu kita kembalikan definisinya yang paling bermakna yang dikembangkan oleh namanya Aristoteles, bahwa politik adalah suatu usaha warga negara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Oke, singkat saja dari Paras, kesimpulan Bapak mengenai konferensi Asia Afrika tahun ini, Pak. Iya, harapan saya di konferensi Asia Afrika kali ini adalah yang ulang tahun ke-60 sebenarnya. Kalau menurut saya jangan hanya sekedar acara seremonial atau ulang tahun dari konferensi Asia Afrika ke-60. Bukan itu sebenarnya. Tapi harapan saya adalah bagaimana kita memaknai semangat perjuangan bangsa Indonesia telah mencetuskan konferensi Asia Afrika 60 tahun yang lalu oleh Soekarno. Hari ini kita tinggal mengisinya. Kalau Soekarno adalah sebagai pencetus, kita sebagai generasi bangsa mengisi apa yang dicetuskan oleh Soekarno, kita isi, kita buat dengan kontribusi pemikiran kita yang membangun, yang konstruktif buat bangsa kita dan bahkan buat bangsa lain. Artinya Indonesia akan bangga, pemerintah akan bangga punya warga negara yang memberikan kontribusi bukan hanya pada negaranya, tapi bisa memberikan kontribusi pemikiran yang baik buat warga negara atau bahkan negara yang lain. Itu satu. Yang kedua, harapan saya di konferensi Afrika ini adalah semua persoalan-persoalan yang ada di negara ini bisa dibahas di sana sehingga bisa menerima masukan dari negara luar, dan kalaupun ada kelemahan itu akan kita perbaiki sehingga dijadikan sebagai kekuatan. Kekuatan inilah yang membangun Indonesia. Baik, Pak. Terima kasih Pak Ras untuk kesempatannya untuk episode kali ini. Pemirsa, berikut merupakan akhir dari episode Rumah Demokrasi. Pada topik kali ini, implikasi kegiatan KAA dalam kancah politik. Saya Arlin Aristiani beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.